Israel kerahkan 1.200 tank dan 500 jet tempur menuju Gaza. Dunia terkejut melihat mobilisasi militer terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Langkah ini menunjukkan bahwa Israel tidak lagi sekadar melakukan operasi terbatas, melainkan bersiap untuk perang habis-habisan yang bisa mengubah wajah Timur Tengah. Keputusan pengerahan kekuatan sebesar ini bukan tanpa alasan. Setelah serangkaian serangan roket dari Gaza yang menargetkan kota-kota besar Israel, pemerintah di Tel Aviv memutuskan untuk meluncurkan operasi militer berskala penuh. Tank-tank Merkava terbaru digerakkan ke perbatasan, sementara jet tempur F-16 dan F-35 disiagakan di pangkalan udara. Semua ini ditujukan untuk memberikan tekanan maksimal kepada Hamas, yang selama ini menjadi kekuatan utama di jalur Gaza. Pemandangan konvoi militer Israel memenuhi jalanan menuju selatan membuat banyak pihak teringat pada Perang 6 Hari tahun 1967 ketika Israel juga mengerahkan kekuatan penuh untuk menundukkan lawannya. Bedanya, kali ini yang dihadapi bukan hanya Hamas, melainkan juga potensi keterlibatan Hizbullah dari Lebanon dan bahkan dukungan Iran yang terus menghantui. Dengan kata lain, eskalasi kali ini bisa meluas jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Di Gaza, situasi semakin mencekam. Warga sipil berbondong-bondong mencari tempat perlindungan, namun wilayah sempit itu hampir tidak punya ruang aman. Setiap kali jet tempur Israel melintas, suara ledakan mengguncang, menandakan bahwa serangan udara besar-besaran sudah dimulai. Target awalnya adalah terowongan bawah tanah Hamas, gudang senjata dan markas komando. Tetapi dalam kenyataannya, banyak bangunan sipil juga ikut hancur, menambah daftar panjang korban tak berdosa. Reaksi internasional bermunculan. Beberapa negara barat memberikan dukungan terbuka kepada Israel dengan dalih hak membela diri. Namun, banyak pula negara yang mengecam keras langkah militer yang dianggap berlebihan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengingatkan bahwa eskalasi ini bisa berujung pada bencana kemanusiaan, karena Gaza adalah wilayah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Di dalam negeri Israel, ada dua suara berbeda. Sebagian mendukung penuh operasi besar ini, percaya bahwa hanya dengan kekuatan militer Hamas bisa dilumpuhkan, namun sebagian lain khawatir bahwa langkah ini justru akan memicu perang panjang, mengingat sejarah menunjukkan bahwa Hamas dan sekutunya selalu bangkit kembali meski berkali-kali digempur. Yang membuat situasi semakin genting adalah kabar bahwa Hizbullah mulai menggerakkan pasukan di perbatasan utara Lebanon. Jika mereka benar-benar ikut terlibat, Israel akan menghadapi perang di dua front sekaligus, Gaza di selatan dan Lebanon di utara. Hal ini tentu akan menguras sumber daya meski Israel punya teknologi militer canggih. Dengan 1.200 tank dan 500 jet tempur sudah siap menghancurkan Gaza, pertanyaan besar muncul. Apakah operasi ini benar-benar akan membawa kemenangan bagi Israel, atau justru menyeret mereka ke dalam perang yang lebih besar dan lebih berbahaya? Ketika 1.200 tank Israel mulai bergerak menembus perbatasan Gaza, dunia seakan menyaksikan babak baru yang mengerikan dari konflik yang tidak pernah berakhir. Deru mesin perang menggema di padang pasir, debu mengepul ke udara, dan setiap kilometer pergerakan pasukan membawa bayangan kehancuran lebih besar. Di langit, 500 jet tempur Israel melintas silih berganti, melepaskan rudal presisi yang menghentam berbagai titik strategis. Bagi warga Gaza, hari-hari itu terasa seperti kiamat kecil. Sirene peringatan berbunyi nyaring, namun kemana mereka bisa lari? Jalur Gaza hanyalah sebidang tanah sempit dengan kepadatan penduduk luar biasa tinggi. Rumah-rumah runtuh, gedung-gedung hancur, dan jalan-jalan utama berubah menjadi puing-puing. Rumah sakit kewalahan menampung korban, sementara listrik dan air bersih terputus akibat serangan. Anak-anak menangis, perempuan berteriak mencari keluarganya, dan pria dewasa berusaha menyelamatkan apapun yang tersisa. Israel menyebut serangan ini sebagai operasi untuk menghancurkan infrastruktur Hamas. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa korban sipil jauh lebih banyak. Media internasional menyiarkan gambar-gambar memilukan. Bayi berlumuran debu, mayat ditutupi kain seadanya, dan ribuan orang mengungsi ke sekolah-sekolah PBB yang juga tak sepenuhnya aman. Sementara itu, Hamas tidak tinggal diam. Meski dihantam keras, mereka masih mampu menembakkan ratusan roket balasan ke arah kota-kota Israel.
Beberapa di antaranya berhasil menembus pertahanan Iron Dome, menghantam wilayah selatan Israel, dan menimbulkan kepanikan. Serangan ini menjadi simbol bahwa Gaza tidak akan menyerah begitu saja meskipun harus menghadapi kekuatan militer raksasa. Yang membuat situasi semakin berbahaya adalah pergerakan Hizbullah di utara. Intelijen Israel melaporkan adanya konsentrasi pasukan dan peluncur roket di sepanjang perbatasan Lebanon. Hizbullah, yang dikenal memiliki lebih dari 100.000 roket, diperkirakan hanya menunggu momen tepat untuk membuka front kedua. Jika hal itu terjadi, Israel akan berada dalam situasi paling sulit sejak Perang Yom Kippur tahun 1973. Tidak hanya Hizbullah, Iran pun mulai menunjukkan tanda-tanda keterlibatan lebih besar. Beberapa laporan menyebutkan bahwa drone kamikaze buatan Iran telah digunakan untuk menyerang posisi Israel di sekitar Gaza. Meskipun Teheran tidak mengumumkan keterlibatannya secara resmi, sinyal politik yang dikirim sangat jelas. Mereka siap mendukung Hamas dan Hizbullah melawan Israel. Reaksi dunia internasional pun semakin tajam. Amerika Serikat kembali menegaskan dukungannya kepada Israel, bahkan mengirim kapal induk ke Mediterania Timur sebagai bentuk intimidasi. Namun langkah ini justru membuat banyak pihak khawatir bahwa konflik lokal bisa berubah menjadi perang regional dengan melibatkan kekuatan besar. Eropa terbelah, sebagian negara mendukung Israel dengan alasan keamanan, sementara lainnya mengecam keras serangan brutal yang menewaskan ribuan warga sipil. Demonstrasi besar meletus di berbagai kota, dari London hingga Paris, membawa spanduk Stop the War on Gaza dan Save Palestine. Suara rakyat dunia semakin keras menuntut dihentikannya pembantaian. Di negara-negara Arab, kemarahan rakyat meledak. Di Mesir, Yordania, bahkan Saudi Arabia, ribuan orang turun ke jalan menyerukan solidaritas untuk Gaza. Pemerintah-pemerintah Arab yang biasanya menjaga jarak dengan Hamas, kini berada di bawah tekanan rakyat mereka untuk mengambil sikap lebih keras terhadap Israel. Situasi ini semakin mempersempit ruang diplomasi karena setiap langkah salah bisa memicu gelombang protes yang lebih besar. Di dalam negeri Israel sendiri, ketegangan semakin terasa. Rakyat memang mendukung pemerintah untuk melawan Hamas, tetapi berita tentang potensi perang di dua front membuat banyak keluarga khawatir. Ribuan tentara cadangan dipanggil kembali dan suasana di kota-kota Israel berubah tegang. Sirene peringatan roket berbunyi lebih sering. Bunker perlindungan penuh sesak, dan ketakutan bahwa perang kali ini tidak akan berakhir cepat semakin nyata. Para analis militer menilai bahwa pengerahan 1.200 tank dan 500 jet tempur itu bukan hanya operasi militer biasa, melainkan bagian dari strategi besar Israel untuk memberikan pukulan telak. Namun strategi ini juga membawa resiko besar. Jika Hizbullah benar-benar membuka front utara, Israel harus membagi pasukannya. Belum lagi potensi keterlibatan Iran yang bisa memperluas perang ke Suriah, Irak, bahkan Teluk Persia. Banyak pengamat menyebut situasi ini sebagai bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Setiap roket yang ditembakkan, setiap serangan udara yang menghancurkan, bisa menjadi percikan yang menyeret kawasan ke dalam perang besar. Dunia pun bertanya-tanya, apakah Israel mampu mengendalikan api yang mereka nyalakan sendiri? Ataukah api itu akan membakar mereka bersama seluruh kawasan? Yang jelas, Gaza kini menjadi saksi bisu kehancuran. Setiap hari baru berarti lebih banyak korban, lebih banyak rumah yang rata dengan tanah, dan lebih banyak anak yang kehilangan masa depan. Dan di balik semua itu, bayangan perang dua front, bahkan mungkin lebih, semakin nyata. Ketika 1.200 tank Israel terus merangsek dan 500 jet tempur meluluh lantakan Gaza, dunia menyadari bahwa konflik ini tidak lagi sekadar operasi militer singkat. Api perang telah menyala begitu besar, dan setiap detiknya risiko meluasnya konflik semakin nyata. Pertanyaannya kini bukan lagi kapan perang berakhir, melainkan sampai sejauh mana ia akan melebar. Hizbullah di Lebanon mengirim peringatan keras. Jika Israel tidak menghentikan serangan brutalnya, mereka siap melepaskan ribuan roket ke Tel Aviv. Iran, dengan sikap yang lebih berani dari sebelumnya, menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam melihat Gaza dibantai. Isyarat ini cukup jelas bahwa perang yang awalnya hanya di Gaza bisa berubah menjadi pertempuran besar lintas batas negara.
Israel sendiri berada di persimpangan jalan yang berbahaya. Mereka berhasil menunjukkan kekuatan dengan pengerahan tank dan jet tempur. Tetapi pada saat yang sama, mereka menghadapi ancaman nyata di utara. Jika Hizbullah menembakkan roket secara masif dan Iran mengirim lebih banyak drone serta rudal jarak jauh, Israel akan terjebak dalam perang 2 bahkan 3 front. Inilah skenario yang selama ini paling ditakuti Tel Aviv. Dunia internasional semakin gelisah. Amerika Serikat mengerahkan kapal induk ke kawasan, siap memberikan dukungan penuh jika sekutu utamanya terdesak. Rusia dan Tiongkok memantau dengan seksama, masing-masing dengan kepentingan strategis di Timur Tengah. Negara-negara Eropa mendesak gencatan senjata, tetapi suara mereka tenggelam oleh deru mesin perang. Sementara itu, penderitaan rakyat Gaza mencapai titik nadir. Setiap jam serangan udara menghantam, setiap hari korban bertambah. Sekolah-sekolah yang dijadikan tempat perlindungan berubah menjadi kuburan massal. Rumah sakit kehilangan daya dan ribuan keluarga tercerai-berai. Dunia melihat, namun dunia juga terbelah. Ada yang mendukung Israel tanpa syarat, ada pula yang menjerit menuntut keadilan bagi Palestina. Para analis menilai situasi ini bisa menjadi awal dari Perang Timur Tengah baru. Perang yang bukan hanya antara Israel dan Hamas, melainkan juga melibatkan Hizbullah, Iran, bahkan kekuatan besar dunia. Sebuah perang yang jika meledak akan mengguncang stabilitas global, mempengaruhi pasokan energi, dan mungkin menyeret dunia ke dalam krisis yang lebih luas. Kini semua mata tertuju pada Gaza. Apakah Israel akan berhasil menundukkan perlawanan dengan 1.200 tank dan 500 jet tempurnya? Atau justru mereka akan menghadapi serangan balasan yang jauh lebih besar dari Hizbullah dan Iran? Jawabannya masih misteri. Namun satu hal yang pasti, perang ini belum mencapai puncaknya.